Oke, hari ini kita akan bedah tuntas laporan keuangan dari PT Aneka Tambang atau yang biasa kita kenal sebagai ANTM. Kita akan lihat data-data untuk 9 bulan pertama di tahun 2025 dan yang paling penting kita coba pahami apa sih arti angka-angka ini buat kita semua. Halo para investor penikmat wawasan cerdas, seperti biasa kita langsung masuk ke analisis yang tajam dan to the point. Jadi pertanyaan besarnya simple kan? Gimana sih performa ANTM sampai kuartal 3 ini? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat Anda sebagai seorang investor? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat laba bersihnya yang meroket. Terus kita cari tahu apa sih yang bikin labanya naik. Setelah itu, kita cek kesehatan keuangannya, lihat gimana arus kasnya, dan terakhir, kita intip catatan-catatan penting buat masa depan. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama dan yang paling ditunggu-tunggu oleh investor manapun, laba bersih. Ini kan intinya dari profitabilitas sebuah perusahaan. Dan angkanya langsung terpampang di sini. Selama 9 bulan sampai September 2025, ANTM sukses membukukan laba bersih sebesar 5,97 triliun rupiah. Wow, ini angka yang sangat-sangat solid dan jadi headline utama dari laporan mereka. Nah, tapi angka sebesar itu aja belum menceritakan semuanya. Yang bikin ini jadi luar biasa adalah saat kita bandingkan. Lihat deh grafiknya. Di periode yang sama tahun lalu, labanya cuma 2,20 triliun. Artinya, kita lihat ada lonjakan laba lebih dari 170%. Ini bukan sekedar tumbuh, ini namanya akselerasi profit yang gila-gilaan. Oke, laba meroket. Pertanyaan logis berikutnya, duitnya datang dari mana nih? Ayo kita bongkar sumber-sumber pendapatan ANTM. Jawabannya ada di sini, di penjualan. Total penjualannya naik drastis dari 43,2 triliun menjadi 72,02 triliun rupiah. Nah, pertumbuhan di level top line yang kuat inilah yang jadi bahan bakar utama buat mesin laba ANTM. Dan kalau kita zoom in lagi, kelihatan jelas banget siapa bintang utamanya. Diagram ini nunjukin kalau emas itu mendominasi, kontribusinya sampai 81,5% dari total penjualan. Biji nikel memang menyusul, tapi jelas banget di mana kekuatan utama ANTM sekarang. Jadi kesimpulannya jelas banget, penjualan emas mereka melonjak lebih dari 64% dibanding tahun lalu. Pertumbuhan inilah yang jadi mesin pendorong utama di balik kinerja fantastis yang kita lihat di laba bersih perusahaan. Performa kencang itu harus ditopang sama pondasi yang kuat kan? Nah, sekarang kita pindah dari laporan laba rugi, kita intip neraca keuangannya. Kita mau cek seberapa sehat dan stabil sih posisi keuangan ANTM. Ini nih gambaran yang kita suka lihat. Di satu sisi, total asetnya tumbuh jadi 48,08 triliun. Keren. Di sisi lain, total utangnya atau liabilitasnya justru berhasil ditekan turun jadi 15,19 triliun. Gampangnya gini, asetnya naik, utangnya turun. Ini sinyal neraca yang makin kokoh. Dan ini bukan cuma omongan kita loh, ada pernyataan penting langsung dari laporan keuangannya. Kutipan ini mengkonfirmasi kalau perusahaan itu patuh sama semua perjanjian utangnya. Ini bukan formalitas biasa. Ini nunjukin adanya disiplin dan manajemen risiko keuangan yang sangat baik. Laba di atas kertas itu bagus. Tapi yang lebih penting lagi, uang tunai beneran. Cash is king kan? Sekarang ayo kita lihat laporan arus kasnya buat ngerti gimana ANTM menghasilkan dan menggunakan uangnya. Coba fokus kita ke baris paling atas. Kas dari aktivitas operasi. Lihat deh, angkanya melonjak lebih dari 2 kali lipat jadi 8,12 triliun rupiah. Ini tuh ibaratnya detak jantung perusahaan yang menunjukkan kemampuan bisnis intinya buat menghasilkan cash itu luar biasa kuat. Jadi hasil akhirnya gimana? Posisi kas dan setara kas ANTM itu bertambah bersih sebesar 4,45 triliun rupiah. Ini adalah suntikan likuiditas yang masif yang pastinya kasih perusahaan fleksibilitas finansial yang luar biasa buat kedepannya. Kinerja masa lalu memang impresif, tapi sebagai investor, mata kita harus selalu lihat ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kita coba baca sinyal-sinyal strategis yang bisa membentuk masa depan ANTM. Ada 3 langkah strategis penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, perjanjian listrik jangka panjang sama PLN. Ini krusial banget buat mengamankan energi proyek nikel masa depan mereka. Kedua,
Mereka menang lelang blok nikel Pongkelu, artinya nambah cadangan sumber daya buat jangka panjang. Dan ketiga, adaptasi sama regulasi baru. Ini nunjukin perusahaan lincah. Semuanya ini adalah langkah buat membangun pondasi pertumbuhan di masa depan. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan strategis yang besar. Dengan kekuatan finansial dan dominasi emas yang mereka punya sekarang, gimana caranya ANTM akan menyeimbangkan portofolio bisnisnya? Gimana mereka akan memaksimalkan potensi nikel yang luar biasa besar di masa depan? Ini pertanyaan kunci yang perlu kita renungkan sebagai investor. Analisis kita hari ini adalah titik awal yang kuat. Anggap ini sebagai fondasi. Tapi selalu ingat, Anda harus melakukan riset dan analisis mendalam sendiri sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Jadilah investor yang cerdas.